al-fitnatu asaddu minal qatl, qala Abul Aliyah asyirku asaddu minal qatl. Itu benar, nggak salah. Tapi ada juga al-fitnah bimakna namimah. Ada. Jadi al-fitnatu bimakna namimah. Coba jelaskan di mana ucapan Anda yang mengatakan itu ada al-fitnah yang bermakna namimah. Tapi ingat, bukan fitnah dalam ayat lain. Fitnah dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli ini. Siapa ulama yang memaknai atau menarik ayat tersebut terhadap makna yang lebih umum, yang universal, yakni fitnah namimah, selain makna syirik dan kufur itu? Siapa Pak Ustadz Dzulkarnain El-Maduri? Syirik itu adalah kegelapan yang besar, ya, yang agung, kegelapan yang luar biasa maksudnya. Itu paham mana itu, nggak salah antum. Tetapi memang dari sisi bahasa al-fitnah asaddu minal qatl, al-fitnah akbar minal qatl itu juga bisa ditujukan kepada mereka yang suka menebar hoax. Menebar hoax itu bahaya. Orang bisa dipicu seluruhnya. Kalau kita membunuh seseorang, itu fitnahnya tidak sebesar fitnah gitu. Itu serius. Coba ente seluruh tetangga fitnah gitu, dengan berbagai macam ajak memfitnah seseorang gitu. Itu bisa bergerak mereka. Kemudian apa? Secara faktual di berbagai tempat, yaitu perang antar suku, perang antar golongan, yaitu kebencian menyebar di mana-mana, itu karena fitnah. Di samping perbuatan fitnah seperti itu memang sangat mendekatkan kepada perbuatan syirik. Jadi mungkin antum kurang luas tuh pengertiannya gitu. Jadi fitnah seperti itu sudah tidak punya Tuhan gitu ya. Jadi kalau sekarang ditarik dari sisi bahasa al-fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia namimah itu ya, menyebarkan isu hoax, itu benar juga, tidak salah gitu. Ibu-ibu sering ngomong fitnah itu lebih keji dari pembunuhan. Fitnah yang gimana? Kata fitnah di Al-Quranul Karim, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Yang dimaksud itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud adalah kekufuran. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini ayatnya nih, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Apa artinya fitnah? Orang menerjemahkan fitnah ini fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia itu apa artinya? Berbohong atas nama orang lain gitu kan. Dia ngomong sesuatu yang bikin-bikin omongan lah, fitnah itu. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Kesyirikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, ini yang Allah maksud di dalam ayat tersebut. Kita keluarkan potongan ayatnya lalu kita maknakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak. Membunuh itu dosa paling besar setelah dosa syirik, setelah dosa berdurhaka pada orang tua. Makanya dalam 7 dosa besar tidak disebutkan dosa fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswajah dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita, dan semoga kita diberi kelancaran rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salah seorang YouTuber yang mengaku dirinya berada di lembaga da'i khusus pengurus pusat Muhammadiyah, yaitu Ustadz Dzulkarnain El-Maduri. Beliau ketika mengomentari kasus Ustadz Muhammad Fahim Mawardi, beliau memberikan nasihat kepada kita agar tidak terburu-buru memvonis beliau, Ustadz Fahim itu melakukan pencabulan. Siapa tahu ini adalah fitnah, karena fitnah menurut beliau itu adalah al-fitnatu asyaddu minal qatli atau akbaru minal qatli. Fitnah ini lebih kejam, lebih kecil daripada pembunuhan. Jadi beliau mengartikan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, kemudian memasukkan fitnah yang bermakna hoax, fitnah yang bermakna kata tidak benar, kata bohong, kata dusta ini dimasukkan terhadap ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli. Dan beliau sebenarnya sudah banyak ditanggapi oleh YouTuber Aswajah bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatli ini bukanlah fitnah yang dimaksud bermakna hoax, bermakna dusta.
kata bohong, bukan itu yang dimaksud. Tetapi al-fitnatu asyaddu minal qatli dalam ayat tersebut maknanya adalah asyirku atau al-kufru, kesyirikan, kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Murtad, setelah kita Islam kemudian murtad, maka ini lebih besar dosanya, itu lebih keji daripada pembunuhan. Itu maknanya dalam tafsir. Tapi beliau malah membela ya. Dalam akunnya, dalam salah satu video beliau itu malah membela bahwa yang dimaksud fitnah itu di dalam Al-Quran, ya memang ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah asyirku atau kekufuran. Tetapi Al-Quran ini perlu diingat, kata beliau, perlu diingat Al-Quran ini universal sifatnya. Jadi jangan hanya ditarik terhadap satu makna al-fitnatu itu adalah syirik atau kufur, tetapi fitnah-fitnah yang lebih umum. Memfitnah seseorang ini juga masuk dalam ranah dalam ayat tersebut. Fitnah seseorang bahwa ini berbuat ini, itu termasuk dalam fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, secara bahasa seperti itu. Lalu beliau memberikan contoh, dengan adanya satu fitnah, kata-kata yang tidak benar, maka bisa terjadi perang, dan di perang itu terjadilah pembunuhan yang besar-besaran, misalnya seperti di Irak, di kasus mana-mana lagi. Begini Pak Ustadz Dzulkarnain El-Maduri ya, kalau Anda tetap bersikuku, Anda tetap ngotot ingin memasukkan fitnah hoax, fitnah namimah itu, fitnah kata dusta itu masuk terhadap ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, maka ini akan memberikan stigma negatif terhadap orang Ustadz. Apa? Mereka, orang lain akan menyangka kalau mengikuti penjelasan Anda bahwa fitnah hoax, fitnah namimah, fitnah kata dusta itu bahayanya atau dosanya lebih besar dari membunuh. Padahal dalam nas tidak ada seperti itu. Nas menjelaskan bahwa dosa yang paling besar pertama adalah syirik, kemudian setelah itu adalah membunuh, setelah itu zina, wakila setelahnya syirik itu adalah zina kemudian membunuh. Bukan fitnah biasa. Kalau fitnah yang bermakna hoax Anda mengartikan bahwa itu lebih kejam, lebih besar dosanya dari pembunuh, ini fatal sekali Ustadz, fatal sekali itu. Bahkan kalau Anda tetap kokoh ingin menarik lafaz fitnah kepada dalam makna yang lebih umum, lebih universal, maka semua fitnah-fitnah yang ada di dalam ayat Al-Quran seharusnya lebih besar bahayanya daripada membunuh. Contoh, dalam ayat Al-Quran dijelaskan juga waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi semua orang itu sehingga tidak ada fitnah. Nah, apakah fitnah di sini Anda juga akan mengartikan bahwa itu adalah kata dusta, kata hoax? Sehingga ketika ada orang yang memfitnah seseorang, kita akan membunuhnya orang itu. Yang kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hartamu, anakmu itu adalah fitnah. Jika Anda tetap menarik bahwa semua fitnah itu masuk dalam lafaz dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, maka anak dan istrimu, maka harta dan istrimu itu juga adalah fitnah yang lebih besar, yang lebih kejam dari pembunuhan. Begitu Pak Ustadz. Kalau demikian, Anda tetap bersikukuh, misalnya Anda tetap ngotot ingin memasukkan semua fitnah masuk dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu berarti Anda secara tidak langsung itu menafsiri Al-Quran dengan seenak pikiran Anda sendiri. Padahal orang yang menafsiri Al-Quran dengan sekendak pikirannya sendiri, maka apa balasannya? Maka apa ancamannya? Adalah falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan cari tempat duduk Anda sendiri di neraka. Itu ancamannya Ustadz, jika menafsiri Al-Quran dengan seenak jidat kita sendiri Pak Ustadz ya. Baik, biar tidak lama-lama kita buka bahwa ulama mengatakan bahwa fitnah yang dimaksud dalam fitnah asyaddu minal qatli ini bukanlah fitnah di dalam makna namimah, bukanlah fitnah secara universal. Mari kita buka di dalam kitab Misbahul Faqaha ini. Baik, mari kita buka dalam kitab Misbahul Faqaha ini di dalam fil muamalat. Dalam kitab ini dijelaskan, wa min huna dhaharul jawabu anil istidlal biqaulihi ta'ala wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dari sini jelas jawaban tentang pendalilan. Biasanya orang berdalil menggunakan ayat
qoulihi ta'ala wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fa innan namimata qad tajurru ila qatlin nufusi al muhtaramati. Terkadang yang namanya namimah, hoax, adu domba itu bisa menyebabkan terhadap pembunuhan orang. Wa hadkil a'radi wa nahbil amwal. Walakinnaha laisat kadzalika fi jami'il ahwal. Tetapi bukan demikian sebenarnya maksudnya. Bal al muradu minal fitnati huwa syirku. Tapi maksudnya fitnah yang dimaksud itu adalah asyirku, syirik. Pun tidak bisa dipungkiri bahwa namimah ini bisa menyebabkan terhadap perang, terhadap pembunuhan. Tapi maksud dalam ayat itu maksudnya bukan fitnah secara universal itu. Tapi fitnah itu adalah fitnah asyirku. Kama dzakarahu at-Tabrasi, sebagaimana yang telah dijelaskan Imam at-Tabrasi. Nah, dari referensi yang telah saya bacakan, maka jelas Ustadz Dzulkarnain Al-Maduri ini adalah berusaha menutupi kesalahannya di awal dengan membuat klarifikasi, bahkan klarifikasinya itu klarifikasi yang tidak benar, ngawur. Bahkan setelah saya teliti, dalam klarifikasi beliau itu tidak ada referensinya, hanya bicara ngalor ngidul dengan seenak pikirannya sendiri. Karena beliau sebenarnya itu adalah untuk menutupi kesalahannya di awal, sehingga menerjemah atau menafsiri ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli itu berusaha dengan pemikirannya sendiri. Itu pun tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama pun, seorang ahli tafsir pun tidak ada yang mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ustadz Dzulkarnain Al-Maduri ini. Demikian ya untuk Pak Zul. Mudah-mudahan Pak Zul itu sadar, segera mencabut kata-katanya bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatli itu bukan bermakna universal, tapi itu adalah bermakna syirik dan kekufuran atau soddun an sabilillah, itu berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.